Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad L. Hakim STMT selaku dosen pembimbing magang saya. Yang saya hormati Bapak Erikson STM MSc dan Bapak Jarod Wiratama STMT selaku dosen penguji pada ujian semester magang saya kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein ZN dengan NIM F1D1 19064. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang saya yang berjudul aktivitas pertambangan dan efisiensi kinerja alat gali muat dan angkut pada kegiatan pengupasan lapisan overburden di tambang Batu Raja 1 PT Semen Batu Raja Persero Tbk yang dilaksanakan pada hari Jumat 25 November 2022. Pertama, saya akan menjelaskan tujuan kerja praktik saya di PT Semen Batu Raja. Yang pertama adalah untuk mengetahui proses penambangan batu kapur di tambang Batu Raja 1. Yang kedua, untuk mengetahui produktivitas alat gali muat dan alat angkut pada pengupasan tanah penutup di tambang Batu Raja 1. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui proses, maksud saya untuk mengetahui produksi overburden di PT Semen Batu Raja. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai batu kapur. Batu kapur merupakan batuan sedimen yang tersusun oleh kalsium karbonat CaCO3 dalam bentuk mineral kalsit. Batu kapur juga sering disebut sebagai limestone, biasanya terbentuk pada perairan laut dangkal. Batu kapur kebanyakan merupakan batuan sedimen organik yang terbentuk dari akumulasi sisa organisme laut ataupun organisme perairan yang mengumpul membentuk batuan kapur. Batu kapur juga merupakan batuan sedimen kimia yang terbentuk oleh pengendapan kalsium karbonat dari air danau maupun air laut. Alur pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Menurut Undang-Undang, pertambangan dimulai dari tahapan prospeksi, kemudian dilanjutkan di tahapan eksplorasi. Kemudian setelah melakukan proses eksplorasi, tahapan eksplorasi maksud saya, akan dievaluasi apakah suatu cadangan, suatu endapan material tersebut di suatu lokasi wilayah tersebut itu layak atau tidak untuk dilakukan penambangan. Apabila layak, maka akan dilakukan penambangan batuan ataupun material, dilakukan pengolahan, pemurnian hingga pada proses pemasaran. Tapi apabila tidak layak, maka akan dilakukan pengarsipan. Alur penambangan batu kapur di tambang Batu Raja 1, maksud saya di PT Semen Batu Raja, itu dimulai dari tahapan land clearing, dilanjutkan pada pengupasan lapisan tanah penutup. Setelah itu dilakukan pemberaian batuan menggunakan dua metode, drilling, blasting, dan surface miner. Barulah akan dilakukan pemuatan pengangkutan menuju crusher untuk lebih lanjut pada pabrik untuk menjadi produk semen. Tahapan penambangan yang pertama, land clearing, merupakan pembersihan lahan, yaitu adalah tahapan awal yang dilakukan menggunakan alat berat seperti eksaktor yang bertujuan untuk membersihkan tempat lahan dari vegetasi tumbuhan seperti tok pohon, semak belukar, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah dilakukan pembersihan lahan,
akan dilakukan pengupasan lapisan tanah penutup menggunakan ekskavator yang nantinya akan dimuat ke dalam dump truck. Setelah dimuat, material OB tersebut diangkut menuju disposal untuk dilakukan pembuangan. Dikarenakan overburden adalah material yang kurang berharga. Berikutnya adalah proses atau tahapan pemberaian batuan. Setelah dilakukan pengupasan batuan tersebut yang telah timbul di permukaan akan dihancurkan menggunakan metode surface miner dan diledakkan menggunakan metode peledakan. Untuk pengurusan dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Jadi batuan tersebut dihancurkan menggunakan alat surface miner. Sedangkan sebelah kanan itu batuan diledakkan menggunakan metode peledakan. Setelah dilakukan pemuraian batuan, material batu kapur akan dimuat ke dalam dump truck menggunakan alat berat ekskavator, yang kemudian akan diangkut menggunakan dump truck menuju crusher pabrik 2 untuk dilakukan pengecilan ukuran. Baik. Berikutnya kita akan membahas tentang produktivitas alat berat. Pertama adalah produktivitas ekskavator. Produktivitas ekskavator dengan waktu edar 0,3014 menit memiliki kapasitas bucket 1,14 meter kubik dengan fill factor 0,87, swell factor 0,83, dan efisiensi kerja 0,82. Dengan rumus produktivitas 60 dibagi cycle time dikali kapasitas bucket dikali fill factor dikali swell factor dan dikali efisiensi kerja. Setelah itu kita melakukan perhitungan dan mendapatkan hasil per jam adalah 128,98 BCM atau 880,93 BCM per hari. Atau sekitar 26.427,9 BCM per bulan. Itu adalah produktivitas ekskavator. Berikutnya adalah produktivitas dump truck dengan cycle time 24,271 menit. Dengan data-data yang telah kita dapatkan dengan rumus efisiensi kali 60 dikali swell factor dikali kapasitas bucket dikali jumlah tuangan dan dikali fill factor dibagi cycle time. Kita melakukan perhitungan dan mendapatkan hasil per jam adalah 15,018 BCM atau 102,572 BCM per hari atau 3.077,8 BCM per bulan untuk satu alat angkut. Dan dari hasil analisis di atas, produktivitas ekskavator dan dump truck masing-masing yaitu adalah sebesar 26.427,9 BCM per bulan untuk ekskavator dan 9.231,56 BCM per bulan untuk dump truck. Berdasarkan perhitungan produktivitasnya, bisa diketahui bahwa target produksi sebesar 42.424,24 BCM per bulan tidak tercapai.
Dan dari nilai match vector didapat 0,34, yang berarti nilai match vector kurang dari 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat muat ekskavator menunggu alat angkut dump truck. Hal ini menunjukkan perlu adanya penambahan unit alat angkut. Karena itu saya melakukan pencobaan perhitungan match vector untuk menentukan berapa jumlah alat angkut yang perlu ditambahkan. Dan setelah saya melakukan perhitungan, saya mendapatkan hasil bahwa alat angkut yang perlu ditambahkan itu adalah 5 unit. Supaya, maksud saya jumlah alat angkut yang perlu ditambahkan 5 unit agar menjadi 8 unit, supaya match vectornya itu mendekati 1. Kesimpulan, dari tahapan kegiatan penambangan di PT Semen Batu Raja, yang dimulai dari tahapan pembersihan lahan, dilanjutkan ke stripping pada topsoil dan overburden, kemudian dilakukan dumping pada area disposal. Setelah itu dilakukan pemberaian batuan menggunakan 2 metode, surface liner dan peledakan. Lalu dilakukan penggalian dan pemuatan menggunakan alat berekskavator untuk material diangkut, material dimuat dan diangkut menuju limestone crusher untuk dilakukan pengecilan ukuran. Kesimpulan kedua yang saya dapatkan bahwa produktivitas ekskavator dengan nilai 26.427,9 per bulan dan produktivitas dump truck adalah 9.231,56 per bulan. Berdasarkan perhitungan match vector yang telah dilakukan, didapatkan nilai 0,34. Hal ini berarti nilai match vector kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat muat ekskavator menunggu alat angkut track. Untuk itu saya mengajukan sebuah saran, atau saya mengusulkan sebuah saran. Yang pertama, pada lokasi lahan tambang itu tidak terlalu lebar, sehingga pada saat dump truck berpapasan mengakibatkan driver mengurangi kecepatan. Maka dari itu, agar mobilitas daripada dump truck tidak mengurang, tidak terjadi pengurangan, perlu dilakukan pelebaran jalan pada jalan pengangkutan atau road hauling. Dan kedua, menambahkan jumlah dump truck sebanyak 5 unit, sehingga jumlah dump truck menjadi 8 unit dengan maksud agar mempercepat proses pekerjaan pengupasan lapisan tanah penutup serta meningkatkan target produksi. Dan yang ketiga, yaitu adalah melakukan optimasi waktu kerja alat dan efisiensi waktu kerja, serta optimasi kemampuan operator dan kedisiplinan operator dalam bekerja. Mungkin itu penjelasan pemaparan laporan magang dari saya. Apabila ada salah kata maupun penjelasan saya kurang jelas ataupun kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.